Jadi beberapa saat yang lalu lagi enak scroll IG gitu kan, nyari video yang kocak-kocak. Ternyata muncul iklan CPM Black Hat Method. Cuan miliaran hanya modal link doang. Wah, enak banget nih, bisa ngasilin duit miliaran dengan gaya Black Hat. Persepsi saya mungkin nanti di e-booknya itu diajarin cara nuyul-nuyul ya. Autoklik seperti itu. Penasaran kan? Walaupun memang saya sendiri tidak berekspektasi lebih ya, karena e-book ini hanya dijual sekitar ratusan ribu. Dan menurut saya ilmu yang profitable itu tidak akan mungkin dijual dengan harga semurah itu. Biasanya di sekitar jutaan rupiah ya. Tapi ya saya penasaran, saya langsung check out aja. Dan setelah saya baca, di luar ekspektasi. Penasaran apa isinya? Tonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya ingin membongkar salah satu e-book atau perkursusan cuan online yang 100% akan belak-belakan. Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Ya, memang untuk perkhususan seperti ini sudah beberapa kali saya bahas ya. Saya juga pernah bilang ke teman-teman lebih selektif ketika teman-teman membeli kelas ataupun e-book yang konotasinya cuan online atau make money online. Karena memang sebetulnya banyak sekali orang-orang yang yang bisa dibilang bukan scam juga, tapi bisa dibilang ilmu yang dijual itu hanya ilmu cangkangnya saja. Yang aslinya tidak mungkin dijual. Kenapa? Karena ya, kalaupun metodenya itu masih works dan memang profitable, saya akan scale up metode tersebut. Tidak akan saya jual. Terkecuali kalau misalkan orang yang ngejual metodenya itu memang orang yang nggak butuh duit atau memang sudah banyak duit. Mungkin saja ya ada orang yang seperti itu. Tapi menurut saya kemungkinannya kecil banget teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan bahas metode yang ada di e-booknya. Jadi setelah saya pelajari e-booknya, ternyata di dalam e-booknya itu bukan metode Black Hat teman-teman. Yang ada itu adalah arbitrase traffic. Apa itu arbitrase? Intinya adalah teman-teman membeli traffic dari platform yang murah, lalu traffic tersebut teman-teman monetisasi ke platform yang lebih mahal atau yang memiliki CPM lebih tinggi seperti Google AdSense, etc. dan teman-temannya ya. Dan kalau misalkan teman-teman pernah lihat metode FB Ads to Google AdSense, nah itu adalah salah satu contoh dari traffic arbitrage atau traffic arbitrase. Ya, seperti itu teman-teman. Saya rasa sudah jelas ya apa itu arbitrase, dan ternyata di e-book ini isinya seperti itu ya. Jadi dia itu membeli traffic dari Galaxion, lalu dia monetize ke Adstera dan Monetag. Nah jujur untuk metode ini sebetulnya tidak 100% black hat ya, karena Adstera dan Monetag juga memperbolehkan metode ini. Hanya saja teman-teman harus filter terlebih dahulu trafficnya ya. Nah di sini filternya gimana ya? Filternya itu teman-teman harus memfilter traffic bot dari traffic source-nya. Mungkin di sini Galaxion ya. Jadi teman-teman harus memfilter traffic bot dari Galaxion sebelum traffic tersebut masuk ke Adstera ataupun ke Monetag ya. Kalau misalkan tidak difilter ya saya rasa akun Adstera teman-teman atau akun Monetag teman-teman akan di-banned. Dan sayangnya, sayang seribu sayang, di e-book ini tidak mengajari cara filter traffic dengan lebih lanjut. Ya, dia hanya mengajari cara filter traffic di Galaxion saja. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ingin lebih jauh memfilter traffic, teman-teman itu harus bisa menggunakan yang namanya tracking tool. Ya, mungkin saya sering bilang tracking tool. Sebetulnya apa sih tracking tool? Nah, tracking tool ini adalah untuk men-track atau mendeteksi traffic yang teman-teman miliki. Dan selain itu, tracking tool juga bisa dipergunakan untuk memblokir bot. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, ya kalau misalkan ada e-book atau ada kursus yang tidak mengajari cara menggunakan tracking tool, ya saya rasa kelasnya hanya cangkang saja. Tapi saya juga tidak ingin meng-underestimatekan kelas orang lain ya. Karena mungkin target marketnya bukan orang-orang seperti saya ya, mungkin target marketnya hanya orang-orang pemula, tapi saya juga kasihan ya karena dia berguru dengan orang yang mungkin kurang tepat
Dan yang membuat saya lebih geli itu di section meminimalisir boncos. Ini kata-katanya atau isi dari e-booknya untuk meminimalisir boncos itu simpel sekali teman-teman. Kalau misalkan kita baca di sini cuman bilang gini ya di e-booknya, resiko boncos itu memang ada. Namun kita bisa meminimalisirnya. Ketika boncos, maka kita wajib mematikan iklan di traffic source-nya. Lalu ganti link etc. dengan yang baru dan bikin campaign baru di Galaxion. Ya memang ini betul, hanya saja ini solusi yang bisa dibilang solusi yang yang terakhir sekali. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya teman-teman harus cut iklan dan itu menurut saya itu adalah solusi yang pesimis. Kenapa? Karena ya teman-teman mungkin pernah lihat juga di Facebook ya, yang membahas cara iklan di Facebook. Kalau misalkan boncos, teman-teman harus optimasi si ads copy-nya, terus optimasi si landing page-nya, yang lainnya ya. Jadi ya kalau misalkan solusinya hanya cut iklan lalu buat lagi, ya itu menurut saya solusi yang pesimis atau solusi yang terakhir ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya juga yang ingin saya bahas itu logik dari cara bermain arbitrase ini. Yang pertama, sebetulnya ketika teman-teman bermain arbitrase, otomatis teman-teman hanya mengandalkan satu traffic saja. Misalkan di sini kan dibahasnya tentang Galaxion ya, beli trafficnya dari Galaxion. Otomatis yang teman-teman akan dapatkan itu traffic dari Galaxion saja. Dan kalau dipikir-pikir, Galaxion itu punya traffic dari mana sih? Ya Galaxion punya traffic dari publisher Galaxion. Dan kalau misalkan kita telusuri lebih jauh, publisher Galaxion punya traffic dari mana sih? Rata-rata itu dari pemain web streaming dan sejenisnya ya. Dan kalau misalkan kita telusuri lebih jauh, rata-rata traffic untuk website dengan tipe web streaming dan yang lainnya itu biasanya trafficnya itu traffic yang statis ya. Maksudnya statis gitu gimana sih? Maksudnya traffic yang masuk ke websitenya itu adalah traffic yang itu-itu aja ya. Karena biasanya kan kalau web streaming itu udah punya fans yang loyalnya sendiri ya. Saya yakin 100% lama-lama CPM yang teman-teman dapatkan di Adstera atau di Monotag-nya itu akan turun. Kenapa? Karena ya IP yang masuk yang itu-itu aja. Dan kalau seperti itu, chance atau kesempatan teman-teman untuk mendapatkan profit dari metode gaya arbitrase seperti ini, ya menurut saya akan lebih kecil, akan sulit sekali di kedepannya ya. Oke, itu poin yang pertama ya teman-teman. Sebetulnya untuk poin yang pertama teman-teman bisa minimalisir kalau misalkan teman-teman itu paham cara menggunakan tracking tool ya. Jadi kan kalau misalkan di tracking tool teman-teman bisa track ya geolokasi, IP, bahkan ASN kode yang sering masuk ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa blok tuh. Oh ini kode dengan IP awalnya ini teman-teman bisa blok ya. Terus kalau misalkan kode ASN ya, kode ASN itu adalah kode provider jaringan ya kalau tidak salah. Ya teman-teman bisa blok ya. Kalau misalkan IP yang masuk itu sama gitu-gitu aja ya, teman-teman bisa blok ya. Jadi traffic yang masuk ke teman-teman, ke landing page teman-teman itu otomatis kan traffic yang fresh ya. Hanya saja memang di ebook ini tidak diajarkan. Ya, seperti itu, teman-teman. Dan poin kedua yang saya ingin informasikan yaitu adalah tentang bid, ya, bid iklan. Ya, bid iklan itu apa sih? Ya, simpelnya kalau misalkan teman-teman membeli iklan kan otomatis teman-teman harus memberikan penawaran ke iklannya ya. Misalkan teman-teman ingin beli dengan harga 0,01 gitu kan per 1000 kali tayangnya ya. Ini bid ini tidak akan berubah kalau misalkan tidak banyak yang mengiklan di platform yang sama ya. Kalau misalkan banyak yang ngiklan di platform yang sama, otomatis kan akan perang bid ya, akan perang harga ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingat, ebook ini atau kelas ini kan dijual secara masif ya, bahkan ini diiklankan. Otomatis kalau misalkan banyak yang beli, banyak juga dong yang ngiklan di platform yang sama, banyak juga dong yang ngebid iklan. Ya otomatis akan terjadi perang bid harga ya, karena ya banyak juga yang pemainnya. Jadi kalau seperti itu, saya tanya ke teman-teman, kesempatan teman-teman untuk mendapatkan cuan dari metode arbitrase ini gampang nggak? Saya rasa lama-kelamaan akan sulit sekali ya. Kenapa? Ya karena tadi ya,
Pertama, traffic yang teman-teman dapatkan itu adalah itu-itu aja, IP-nya itu-itu aja. Terus juga terjadi perang bid. Ya otomatis kan teman-teman tidak bisa membeli iklan dengan semurah mungkin ya karena terjadi perang iklan. Ya kalau sudah seperti itu, ya menurut saya akan sulit sekali untuk mendapatkan cuan dengan metode arbitrase ya. Terkecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan tracking tool. Tapi sayang sekali di kelas ini atau di ebook ini tidak diajari cara menggunakan tracking tool. Karena jujur untuk menggunakan atau meset tracking tool itu sedikit sulit ya. Apalagi kalau misalkan untuk pemula ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi, saya cuma ingin berpesan ke teman-teman ketika teman-teman melihat ebook atau kelas yang kaitannya dengan percuanan online, teman-teman harus lebih selektif lagi. Saran saya teman-teman jangan tertarik dengan screenshot ataupun judulnya ya. Karena screenshot dan judul itu belum tentu menjadi fakta ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli kelas, saran saya teman-teman cari kelas yang mengajarkan hard skill ya. Balik lagi seperti yang pernah saya ucapkan, di dunia ini tidak ada orang yang bersayap. Jadi harap hati-hati karena dunia ini tidak seperti yang teman-teman anggap. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.